Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alma Ida Sogirila. Saya dari Prodi Manajemen semester 2. Saya dari Manajemen kelas sore. Ini saya 202011100007. Di sini saya mempresentasikan tugas dari Pak Rifki dengan tema menyusun proposal bisnis yang efektif. Bagaimana sih langkah-langkahnya menyusun proposal bisnis yang efektif? Jadi langkah pertama, satu, definisi proposal bisnis. Proposal bisnis adalah penawaran tertulis dari penjual ke calon pembeli. Proposal bisnis seringkali merupakan langkah kunci dalam proses penjualan kompleks. Jadi, dalam proses pengajuan proposal dalam suatu kegiatan atau organisasi itu kan bukan hal yang asing lagi, toh. Dalam kita membangun sebuah organisasi, membuat kegiatan, jadi kita itu harus perlu pengajuan proposal agar kedepannya berjalan dengan baik, gitu. Dan proposal ini juga sebagai media informasi kepada pihak ketiga. Jadi sebagai media informasi mengenai acara, mengenai bisnis dan pendapatan serta keuntungan yang didapat oleh pihak investor ketiga, begitu. Yang kedua, pertanyaan dalam penyusunan rencana usaha bisnis plan. Pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang satu yaitu sebelum kalian membuat suatu perusahaan atau membuat sebuah kegiatan atau organisasi, kan kita harus perlu sebuah pertanyaan. Apa yang membedakan produk Anda? Yang pertama, jelas produk kita dan produk mereka pastinya akan ada perbedaannya. Tuh. Yang kedua, apakah produk Anda memiliki hal yang membedakan sehingga patut dipertahankan? Jelas ada perbedaan. Yang ketiga, mengapa butuh bisnis plan? Ya, karena bisnis plan merupakan dokumen tertulis dan dokumen yang bisa digunakan sebagai kompas atau penunjuk arah bagaimana perusahaan berkembang dengan baik, gitu. Dan dalam bisnis plan ini atau dokumen yang tertulis ini juga mengandung sebuah strategi penjualan, pendapatan, dan pengeluaran. Tuh. Dan yang langkah ketiga yaitu beberapa manfaat proposal bisnis dan siapa yang baca proposal bisnis. Dan di sini tercatat satu manfaat proposal bisnis yaitu digunakan sebagai membandingkan rencana pengusaha dengan hasil nyata. Jadi antara reng-rengan kita dan hasil nyata kedepannya itu pasti berbeda, begitu. Makanya perlu adanya sebuah proposal, ya kan? Karena proposal itu penting juga untuk usaha atau kegiatan kita kedepannya. Gimana sih hasilnya, bagaimana? Hasilnya baik atau tidak baik, begitu. Yang kedua, manfaat proposal bisnis yaitu pengusaha bisa berpikir kritis dan objektif dalam bidang bisnis mereka. Jadi apa sih kritis itu? Kritis yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya, begitu. Sedangkan objektif yaitu sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah. Dan manfaat yang ketiga proposal bisnis yaitu berikan informasi dasar tentang rencana dan kinerja Anda sebagai wirausaha dan seterusnya. Apa sih yang dimaksud kinerja? Ya kan? Kinerja yaitu kemampuan kita dalam bekerja. Bagaimana sih kemampuan kita dalam bekerja?
ya kan? Oh ya, kemampuan kita baik gitu. Jadi kita harus memberikan informasi tentang rencana kita. Apa sih rencana kita untuk kedepannya dan kinerja Anda sebagai berusaha. Jadi kemampuan kita sebagai berusaha itu bagaimana gitu, mampu atau tidak gitu. Dan yang keempat, siapa yang membaca proposal bisnis tersebut? Dan yang membaca proposal bisnis tersebut yaitu pimpinan perusahaan, ya kan? Pastinya pimpinan perusahaan yang termasuk direktur, manajer perusahaan tersebut, direktur maupun manajer gitu. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.